Teman-teman desa, di konten kali ini kita masih membahas apa yang harus dilakukan oleh Kades terpilih. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Kades terpilih adalah meningkatkan kapasitas dari para perangkat desanya dan kapasitas dari kepala desa itu sendiri. Kalaupun kepala desa ini sudah mengerti, mungkin ada beberapa hal yang belum dia mengerti juga. Jadi tetap harus belajar. Jadi peningkatan kapasitas perangkat desa itu sebenarnya bisa dianggarkan melalui dana desa setiap tahunnya, gitu. Apalagi untuk perangkat-perangkat desa baru, itu pasti ada peningkatan kapasitas. Tapi seperti kita tahu, peningkatan kapasitas yang dilakukan selama ini, yang difasilitasi oleh pemerintah, biasanya BKAD ya, Badan Kerjasama Antar Desa, ataupun Dinas PMD mungkin yang memfasilitasi. Biasanya berbeda-beda lah di setiap kabupatennya. Itu dilaksanakan hanya sebagai formalitas. Dan para pematerinya pun kadang-kadang nggak profesional gitu. Jadi kadang misal peningkatan kapasitas kepala desa yang membahas tentang keuangan, yang mengisi justru orang yang nggak kompeten di situ. Kadang ada dari Polres, dari Koramil, atau dari lembaga-lembaga penegak hukum, itu dimasukkan di situ. Itu kan relevansinya nggak ada. Nah, terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas, biasanya mereka melaksanakan bimbingan teknis secara mandiri dengan menggandeng lembaga-lembaga bimbingan teknis swasta. Sekarang banyak universitas yang dia memiliki prodi di bidang ilmu pemerintahan, ilmu politik ya. Itu juga bisa digandeng karena otomatis di situ ada dosen-dosen ataupun ada mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang ini, di bidang pemerintahan desa. Dan juga sekarang udah muncul banyak lembaga-lembaga bimbingan teknis yang fokus untuk membina pemerintah desa. Dan para pemilik lembaga ini biasanya juga mereka adalah mantan kades atau mantan sekretaris desa atau mantan perangkat desa, juga mantan PD, PLD gitu kan. Jadi biasanya mereka yang konsen di situ, mereka karena sudah memiliki kemampuan dan mereka memiliki rasa keprihatinan terhadap pemerintahan desa yang ada sekarang, proses pemerintahan desa yang ada sekarang. Makanya setelah dia purna tugas, dia membentuk lembaga itu untuk mendidik, mengajari desa-desa lain. Nah, tentunya biasanya ini jelas berbayar ya, karena peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pun berbayar gitu. Jadi nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan nanti kualitasnya. Jika yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mungkin hanya seperti ini, biasa-biasa saja atau hanya sekedar formalitas. Tapi jika menggandeng lembaga-lembaga profesional atau universitas, itu hasilnya akan jauh berbeda. Itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah desa, terutama pemerintah-pemerintah desa yang notabene biasanya itu desa tertinggal, dia pengen naik menjadi desa berkembang ataupun desa mandiri. Itu sudah banyak dilakukan. Nah, saran saya, jika pemerintah desa, terutama desa kadesnya yang baru ingin melakukan kapasitas peningkatan perangkat desa ataupun kelembagaan desa, lakukan dengan BIMTEK mandiri dengan menggandeng lembaga-lembaga BIMTEK. Salah satunya BIMTEK Palira. Mau tahu seperti apa BIMTEK Palira? Nah, bisa lihat linknya di deskripsi. Itu adalah salah satu lembaga BIMTEK yang fokus menangani tentang proses pemerintahan di desa. Dan ini BIMTEK yang dilaksanakan oleh BIMTEK Palira ini isinya lengkap sekali dan itu sangat sudah memiliki kompetensi di bidang pemerintahan desa. Mau tahu seperti apa BIMTEK Palira, silakan klik link di deskripsi, dan kalau ada sudah mengetahuinya silakan komen di bawah.